kepada Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar Engkau berbicara. Biarlah kami tidak membiarkan firman-Mu gugur, melainkan seperti Samuel menangkap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang memerdekakan. Karena firman-Mu adalah firman yang mengubah kami. Karena firman-Mu adalah firman yang akan selalu hidup di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami mempersilakan Engkau bekerja di tempat ini. Ambil alih dan kuduskan hati kami, pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Kuduskan tempat ini sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Ya, sepertinya di sebelah kiri aja yang punya suara yang semangat. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan yang kita nikmati pagi hari ini adalah hadirat Tuhan yang sungguh menenteramkan hati kita dan bahkan menguatkan kita, serta akan selalu membuat kita tenang di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita membuka Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dengan perikop Tuhan penjaga Israel. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan bergantian sampai ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan ayat-ayat firman Tuhan ini adalah ayat firman Tuhan yang begitu indah tentang siapa Tuhan yang kita miliki, siapa Tuhan yang kita sembah. Dikatakan di ayat-ayat ini bahwa Tuhan adalah penjaga bagi kehidupan kita. Tuhan adalah pertolongan bagi kita. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan kepada kita semua, yaitu Tuhan sumber pertolongan kita. Katakan sama-sama, Tuhan sumber pertolongan kita. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak memerlukan pertolongan dari Tuhan. Amin. Semua kita, tidak peduli sepintar apa, tidak peduli sekaya apa, tidak peduli serohani apa kelihatannya, kita semua memerlukan pertolongan Tuhan. Amin. Karena ada saja yang bisa terjadi di dalam hidup kita, yang bisa membuat kita seperti merasa terjepit, seperti merasa lemah, dan kemudian yang membuat kita bisa takut, khawatir, atau masalah-masalah persoalan yang terjadi di dalam hidup kita bisa saja membuat kita merasa gentar. Dan memang tanpa pertolongan dari Tuhan, tanpa campur tangan dari Tuhan, tidak selalu kita bisa menemukan jalan keluar. Tidak selalu kita bisa selalu kuat Bapak Ibu Saudara. Dan tidak selamanya juga kita itu bisa merasa tenang dalam kehidupan kita. Karena keadaan-keadaan yang selalu berubah dan hal-hal yang mengejutkan bisa terjadi, hal-hal yang tidak diharapkan, tidak diinginkan bisa terjadi di dalam hidup kita. Tuhan
kita janji bahwa Dia adalah sumber pertolongan kita. Amin. Dikatakan di ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kalau kita mengalami kesesakan, kalau kita mengalami situasi di mana kita benar-benar merasa terjepit, merasa terhimpit, atau kita merasa begitu tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan mencari-cari. Seperti ayat 1 itu, kita mulai melayangkan mata kita mulai menebak-nebak, kita mulai menduga, dari mana datangnya pertolonganku? Siapa yang bisa menolong saya di situasi seperti ini? Kira-kira siapa yang akan peduli? Siapa yang akan bisa memberi saya jalan keluar? Bahkan kadang-kadang ada kalanya orang lain tidak tahu persoalan kita, Bapak Ibu Saudara, tapi kita berharap ada yang peka. Maunya ada yang peka yang tahu apa yang kurasakan. Itulah yang digambarkan di ayat 1. Mata kita melayang ke gunung-gunung untuk melihat dari mana datangnya pertolongan. Bukan berarti mata ini copot lalu melayang-layang. Itu serem, Bapak Ibu Saudara. Tetapi maksudnya hati kita seperti mencari-cari. Kira-kira di situasi seperti ini, ada nggak yang peduli kepada saya? Di situasi seperti sekarang, siapa yang bisa saya harapkan? Tetapi ayat 2 berkata, Bapak Ibu Saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau tadi dikatakan di ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung itu bisa manusia. Gunung-gunung itu bisa orang yang mungkin kita pikir bisa menolong kita. Mungkin itu kelihatannya orang hebat, mungkin itu orang yang punya power, Bapak Ibu Saudara. Tapi di ayat 2 dikatakan, tidak peduli sebanyak apa gunung-gunung yang kelihatannya bisa diharapkan, tetapi tetap pertolongan kita ialah dari Tuhan, bukan dari gunung-gunung. Dan Tuhan yang memberi kita pertolongan itu siapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dibandingkan gunung-gunung, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Gunung itu hanya satu tempat, satu titik-titik tertentu. Tetapi langit dan bumi ini semua, alam semesta ini jauh lebih besar dari gunung-gunung. Dan tentunya Tuhan yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi ini jauh lebih besar dari siapapun. Sebab itulah Dia pantas, Dia layak untuk diharapkan sebagai sumber pertolongan kita. Amin. Kenapa Dia layak untuk dijadikan sumber pertolongan? Karena Tuhan itu Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Amin. Mari kita lihat di Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Ayub 42 ayatnya yang kedua, mari kita baca sama-sama 2-3 ya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Apa yang kita lihat gagal, di dalam pandangan Tuhan belum tentu gagal. Apa yang kita lihat hancur, di dalam pandangan Tuhan belum tentu suatu kehancuran. Apa yang kita lihat problem, masalah, krisis, belum tentu dalam pandangan Tuhan adalah krisis. Bisa jadi krisis yang kita alami dalam pandangan Tuhan justru adalah sebuah pintu kepada terobosan, pintu kepada kreativitas, pintu kepada relasi yang baru, pintu kepada hal-hal yang masih jauh lebih baik daripada apa yang kita kehilangan. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan tidak pernah gagal, maka hidup kita pun tidak akan gagal. Amin. Katakan, hidup saya bukan kegagalan. Apapun
apapun itu Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah kehilangan sesuatu, itu bukan satu kegagalan. Kenapa? Karena mungkin itu adalah benih. Di mata Tuhan itu adalah benih yang suatu saat Tuhan akan izinkan itu untuk tumbuh. Tuhan akan izinkan itu bahkan untuk kita petik bersama dengan buah-buahnya. Bapak Ibu Saudara, itulah Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal. Sebab itu Dia adalah sumber pertolongan kita. Nah, apa yang Tuhan lakukan sebagai sumber pertolongan? Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sebagai sumber pertolongan? Kita akan melihat dari ayat-ayat tadi. Yang pertama di ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Katakan, Tuhan tidak membiarkanku goyah. Jadi poin yang pertama adalah apa yang Tuhan lakukan sebagai sumber pertolongan. Tuhan tidak membiarkan kita goyah. Amin. Tuhan tidak membiarkan kita goyah, Bapak Ibu Saudara. Goyah itu oleh, goyah itu lemah, ya Bapak Ibu Saudara. Goyah itu berarti kayak mau tumbang. Mungkin itulah makna dari kata goyah. Tetapi Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan kita sekalipun mungkin kita di tengah-tengah persoalan. Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Nah, kita akan melihat lagi Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Katakan bersama-sama, aku tidak akan goyah. Apapun situasi yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, Bapak Ibu Saudara menerima janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara goyah. Sebab itu kita seperti pemazmur. Kalau Tuhan bilang seperti itu juga yang harus menjadi deklarasi kita. Tuhan, aku tidak akan goyah. Tuhan tidak akan membiarkanku goyah. Amin. Dikatakan bagaimana supaya kita menikmati pertolongan Tuhan yang tidak akan membiarkan kita goyah itu. Dikatakan di ayat itu, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Amin. Kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan. Kita taruh perhatian kita kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita harapkan pertolongan yang daripada Tuhan. Kita pasti tidak akan goyah, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang seringkali disampaikan lewat pengalaman-pengalaman pribadi. Kalau yang kita harapkan adalah manusia, bisa itu mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita tebak-tebak ya, kayaknya si A bisalah menolong saya. Tapi kalau kita mulai berpikir dia tanpa kita berdoa dulu kepada Tuhan, tiba-tiba meleset Bapak Ibu Saudara. Ternyata bukan orang itu yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Dan kita kecewa. Kupikir dia bisa menolong saya. Kupikir dia bisa membantu saya. Kupikir dia peduli sama saya. Gak tahu enggak sama sekali. Dan kita mulai kecewa. Tapi titik di mana kita mulai berhenti mengharapkan manusia dan mulai memandang kepada Tuhan. Titik itu adalah titik peralihan, di mana persoalan kita itu bukan lagi menjadi milik kita. Karena ketika kita sampaikan kepada Tuhan dengan memandang kepada Tuhan, persoalan kita beralih dari diri kita sendiri ke tangan Tuhan. Amin. Dan ketika itu beralih ke tangan Tuhan, di sana di tangan Tuhan, Tuhan sendiri memproses persoalan kita. Tuhan sendiri mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar. Tuhan sendiri mulai bertindak bagi kita. Dan ketika itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, memang benar, Tuhan sering akan memakai orang untuk menolong kita. Tuhan mungkin akan memakai orang untuk memberkati kita. Tuhan mungkin akan memakai siapa saja untuk menolong kita. Tetapi beda antara kita yang mengharapkan si A, si B untuk menolong kita.
itu untuk menolong kita. Amin. Kalau kita yang mendekat-dekati orang itu, semakin kita dekati semakin dia menghindar. Semakin kita dekati semakin dia lari, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan yang menggerakkan, maka Tuhan membuat orang tersebut yang mau mendekat kepada kita untuk menolong kita. Amin. Jadi saya tidak menyangkali bahwa Tuhan akan tetap memakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tetapi intinya adalah Tuhan yang harus menggerakkan hati orang tersebut. Amin. Itulah berkat yang kita terima kalau kita memandang kepada Tuhan. Tuhan berdiri di sebelah kanan kita untuk membela kita, dan Tuhan tidak membiarkan kita goyah. Amin. Sebagai sumber pertolongan, Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Tidak peduli sebesar apa kelihatannya masalah kita, semustahil apa kelihatannya persoalan kita, Dia tidak membiarkan kita goyah. Mazmur 18 ayat 37. Mazmur 18 ayat 37. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Ya, Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, mata kakiku tidak goyah. Nah, siapa yang rindu mengalami ayat ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan akan memberikan tempat lapang untuk langkah-langkah kita. Lambaikan tanganmu dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya kita akan mengalami di mana langkah-langkah kita dibawa oleh Tuhan ke tempat yang lapang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Apa artinya dibawa Tuhan langkah kita ke tempat yang lapang? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita berada di tempat yang sangat sempit, seperti apa sesaknya? Panas, gerah, sesak, pengap. Lalu kemudian kita pun akan cepat merasa letih, ya, merasa capek, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita masuk ke tempat yang lapang, di sana ada keluasan, di sana ada kesegaran, di sana ada kebebasan, ada freedom. Untuk tempat yang sempit tidak mungkin kita bebas, Bapak Ibu Saudara. Kita pasti akan seperti terkunci atau terkurung, Bapak Ibu Saudara. Tapi tempat yang lapang, kita bebas bergerak. Kita mau meloncat bisa di tempat lapang, Bapak Ibu Saudara. Kita mau bergerak maju di tempat yang lapang, kita bisa. Kita mau mundur bisa, mau ke kiri mau ke kanan bisa. Artinya kalau Tuhan membawa kaki kita ke tempat yang lapang, di sana ada kebebasan, di sana ada keleluasaan, keluasan. Bapak Ibu Saudara yang punya bisnis, rindukan bahwa bisnis Bapak Ibu Saudara dibawa oleh Tuhan ke tempat yang lapang. Amin. Ekonomi kita pun perlu bergerak ke tempat yang lapang, Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak hanya hidup dengan pas-pasan saja, tidak hanya hidup dengan sistem sekuat mungkin untuk menghemat, tapi kita mau ada di tempat yang lapang. Suasana hati kita pun, kalau kita diberi hati yang lapang, Bapak Ibu Saudara, berarti gundah gulana atau hal-hal yang menyesakkan disingkirkan oleh Tuhan. Pikiran kita kalau dibawa Tuhan ke tempat yang lapang, maka pikiran itu bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang, kreativitas dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah artinya kenapa pemazmur berkata, Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, mata kakiku tidak goyah. Amin. Dalam suasana rumah tangga, kalau Tuhan bawa rumah tangga kita ke suasana yang lapang, di sana ada keharmonisan, di sana ada sukacita, ada damai sejahtera, di sana ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, orang tua dan anak. Tapi kalau tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada keharmonisan, itu seperti menjadi sebuah keluarga yang rasanya sempit. Kenapa? Karena sesak, Bapak Ibu Saudara. Kesesakan itu seperti mempersempit, ya, mempersempit hidup kita, suasana hati kita. Kita harus rindu mengalami ini, yaitu bahwa Tuhan berikan kepada kita di dalam dimensi apapun juga, yaitu tempat yang lapang. Amin. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku.
dan mata kakiku tidak goyah. Engkau yang saat ini mungkin bergumul dengan kesehatan, Tuhan janjikan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara goyah. Amin. Terima janji Tuhan, terima dengan roh yang lemah lembut. Itu nasihat firman Tuhan. Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kakiku goyah. Engkau sumber pertolonganku, Engkau sumber kekuatanku. Aku akan tetap kuat, aku akan tetap sehat, aku akan tetap memuliakan Tuhan, aku akan tetap melayani Tuhan. Amin. Beberapa waktu yang dulu, Bapak Ibu Saudara, saya selama mama saya sakit, saya bisa katakan suasana hati saya itu up and down. Terkhususnya kalau pas mama saya itu mengalami kritis, ya. Karena berkali-kali mama saya masuk rumah sakit itu bisa masuk di situasi yang kritis. Kalau sampai hari ini mama saya masih tetap hidup dan masuk ke usia 71 tahun, Bapak Ibu Saudara, itu semua hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Dan kasih karunia dan kemurahan Tuhan itu bekerja lewat apa? Lewat janji-janji Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ya perawat-perawat juga tidak mengkomunikasikan sesuatu itu, kadang-kadang tidak memikirkan hati pasien. Ya, apakah itu membuat down, apakah itu malah membuat ketakutan atau shock. Mama saya divonis dulu itu mengalami penyempitan jantung. Masih ada yang lain dari darah tinggi, vertigo, asam lambung dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dibilang tuh sudah bermacam-macam vonis dokter tentang sakit penyakit di tubuhnya. Nah, satu kali saya menerima telepon mama saya di rumah sakit. Lalu kemudian saya nggak bisa pulang karena sudah beberapa kali izin untuk pulang kampung gara-gara harus menjenguk mama saya yang omah di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu itu mama saya akhirnya mengeluh seperti ini. Pra, ini kayaknya mama nih udah gak panjang umur deh. Hah? Kok gak panjang umur? Ya mungkin barangkali ini gak bisa bertahan lagi mama saya. Tidak bisa bertahan lagi mama di dunia ini. Sebenarnya hati seorang anak mana sih yang kalau dengar mamanya ngomong seperti itu, terus kemudian kita nggak lihat dia, yang nggak sedih. Tapi karena saya sudah melewati banyak hal bersama dengan mama saya tentang masa-masa kritisnya mama saya sudah lebih tenang suasana hati saya menghadapi itu. Dulu-dulunya ya sempat panik seperti itu. Lalu saya bilang, kenapa mama bilang bahwa mama nggak bertahan hidup? Ya soalnya dokter bilang infusnya itu udah nggak bisa jalan. Awalnya saya pikir itu setelan infusnya itu yang mungkin macet. Tapi setelah perawatnya datang dibenerin juga infusnya nggak bisa masuk. Padahal baru cuma dua kantong ya, 2 kantong. Terus perawatnya bilang seperti ini. Pas saya nanya, suster, kenapa ya infusnya itu nggak bisa jalan? Lalu perawatnya bilang, itu karena pembuluh darah ibu itu sudah kering. Pembuluh darahnya ibu sudah kering. Terus mama saya mendengar pembuluh darahnya kering, berarti semua yang lain-lain di dalam organ-organ di dalam ini udah mau kering juga. Mungkin jantungnya udah mau kering, paru-parunya udah mau kering. Ya semua lah dipikirin mama saya. Dan akhirnya dia bilang, bayangin Rat, saya masih hidup, pembuluh darahku kering katanya. Dan memang karena itu menurut aku nggak masuk di akal. Sorry untuk tim para medis ya, saya tidak menyangkali kemampuan mereka sama andil mereka di rumah sakit. Tapi saya tiba-tiba bilang pakai bahasa Batak, "Nao tode." Masa orang yang masih hidup pembuluh darahnya kering, darah masih mengalir, pembuluh darahnya kering, sedangkan darah itu cairan gitu. Sedangkan daging kita ini, tubuh kita ini 75% itu adalah terbuat dari cairan atau air. Bagaimana mungkin pembuluh darahnya kering? Jadi mama saya karena pakai logika terus bilang gini,
Kok kamu bilang Naoto, padahal kan dia kan berpendidikan. Sekalipun dia berpendidikan tapi nggak masuk di akal, bagaimana mungkin pembuluh darahmu kering? Jadi kalau begitu, kenapa infus itu tidak bisa masuk? Saya bilang dengan iman ya waktu itu Bapak Ibu Saudara. Saya bilang karena Tuhan mau menyembuhkan mama tanpa tambahan infus lagi. 2 hari ini paling lama mama akan pulang ke rumah tanpa perlu tambahan infus. Mama akan sembuh tanpa itu. Kenapa? Siapa yang tahu? Mungkin beberapa kali masuk rumah sakit, udah kebanyakan kali cairan infus di badan mama, dan Tuhan tidak mau lagi ditambahin yang namanya cairan-cairan infus itu ke dalam tubuhnya mama. Kalau mungkin itu kebanyakan, Tuhan yang tahu badannya mama seperti apa. Apakah mama akan tambah sehat atau tidak? Oh gitu ya. Amin lah, kata mama saya. Dan akhirnya kami berdoa dan saya deklarasikan itu. Tuhan, tanpa tambahan cairan infus ini, 2 hari lagi mama saya akan pulang dari rumah sakit ini dalam kondisi sembuh, dan dia masih akan tetap hidup dan masih akan tetap panjang umur, karena itu janji firman-Mu. Dan Bapak Ibu Saudara, kemudian bagi Tuhan, 2 hari kemudian mama saya keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh oleh dokter, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang saya katakan, bahwa janji-janji Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah. Amin. Prediksi-prediksi dokter bisa melemahkan kita, tetapi janji Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah sekali-kali meninggalkan dan melupakan kita. Amin. Tuhan yang akan selalu menolong kita. Dia layak kita andalkan dan kita harapkan sebagai sumber pertolongan. Poin yang kedua, apa yang Tuhan lakukan sebagai sumber pertolongan? Yang kedua adalah Tuhan menjaga kita. Katakan bersama-sama, Tuhan menjaga kita. Tuhan menjaga kita. Mari kita baca sebenarnya dari ayat 3 bagian B ya. Kita baca dari mulai ayat 4 sampai ayat 8. 2, 3 ya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow, itu janji Tuhan yang luar biasa dan begitu detail, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, Dia menjadikan dirinya penjaga bagi kita. Dan dikatakan sebagai penjaga, Dia tidak terlelap dan tidak tertidur. Nah, seperti aja Bapak Ibu Saudara, ya walaupun mereka itu bertugas menjaga gedung, menjaga bank, menjaga perusahaan, walaupun sudah dikasih sip-sipan Bapak Ibu Saudara, tapi orang yang jaganya itu sip malam, itu pasti ada waktunya ketiduran, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Dia tidak terlelap dan tidak tertidur dalam menjaga kita. Mama-mama yang punya anak kalau sakit, Bapak Ibu Saudara, sering mengeluh dan bilang, saya gak bisa tidur semalaman. Gak bisa tidur semalaman karena anak saya sakit. Jadi setiap anak itu bergerak atau berkulit karena mamanya tahu anak itu sakit, selalu membuatnya terkejut dan terjaga. Bahkan kalau udah menangis berarti akan gendong sepanjang malam, gendong supaya bisa tenang anak itu di dalam penjagaan ibunya. Nah, Tuhan lebih daripada itu dalam menjaga hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita dan kita memang dijadikan anaknya oleh Tuhan. Tuhan menjaga kita tanpa pernah terlelap dan tanpa pernah tertidur. Lalu dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengizinkan diri kita dijaga oleh Tuhan, dengan persekutuan kita dengan Tuhan,
kita serahkan hidup kita untuk ada di dalam penjagaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa adalah Tuhan tidak akan mengizinkan hal-hal yang membahayakan, yang menyakitkan terjadi kepada kita. Entah itu bahaya di malam hari ataupun bahaya di siang hari. Itulah artinya matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan dulu di buku Anak Pendamaiannya. Pernah saya baca, dia orang bule diutus ke daerah Papua sana melayani suku Asmat. Dan memang dia tahu ayat firman Tuhan ini, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tapi dia belum pernah mengalaminya. Tahu ayat itu tapi belum pernah mengalaminya. Sampai suatu kali dua kubu dari suku Asmat ini berperang Bapak Ibu Saudara, dan dia mencoba mendamaikan mereka. Dia terjebak di tengah-tengah dua kubu itu, dan masing-masing kubu saling menyerang itu dengan panah beracun Bapak Ibu Saudara. Tapi selama mereka saling memanah, yang kalau kena panahnya itu bisa mati Bapak Ibu Saudara, karena ujung dari panah itu mereka sudah taruh racun di situ. Dan luar biasanya bahwa dia berdiri di tengah-tengah itu tanpa satu anak panah pun menyentuh dirinya atau menggores tubuhnya atau mungkin kena ke bajunya. Sementara yang melayang-layang ini Bapak Ibu Saudara di kelompok, misalnya dari kubu sini ke kubu sana, yang di sana itu sudah ada yang meninggal kena panah. Begitu juga dari sebaliknya, panah yang dari sini ke sana sudah ada yang meninggal. Tapi dia yang mencoba melerai orang itu dilindungi Tuhan dari panah beracun itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia mengizinkan Tuhan sebagai penjaga atas hidupnya. Amin. Jadi dikatakan bahwa Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Katakan bersama-sama, Tuhan menjaga nyawaku. Dari hal apapun yang mencelakakan, bahkan termasuk dari sakit penyakit sekalipun yang bisa mencelakakan hidup kita, Tuhan menjaga nyawa kita. Untuk ibu, istri dari Pak Daud Situmorang, saya katakan Tuhan menjaga nyawa ibu. Amin. Begitu juga nyawa bayi. Sebentar lagi kita akan menyongsong kelahiran cucu dari Pak Galung Situmorang, yang untuk pertama kalinya bagi seorang wanita yang mengandung, yang akan melahirkan seorang anak, ada rasa penasaran, ada rasa gimana nanti ya, bertanya-tanya seperti itu, ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa cemas. Tapi janji Tuhan ini juga khusus buat ibu pegang janji Tuhan. Tuhan menjaga nyawanya ibu dan juga nyawanya bayi dengan selamat. Amin. Akan lahir dengan selamat karena Tuhan menjadi penjaga dalam kehidupan ibu. Dan dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ada orang-orang tertentu Bapak Ibu Saudara yang kalau melakukan penerbangan itu tingkat takutnya itu menjadi begitu luar biasa. Saya bilang, kenapa tingkat takutnya luar biasa? Naik kendaraan motor sekalipun ada aja yang bisa membahayakan. Gak cuma naik pesawat, naik kapal pun atau speedboat pun di sana juga ada hal yang membahayakan. Jalan kaki pun kita bisa aja orang meninggal dalam keadaan jalan kaki, diserempet orang, ditabrak orang. Saya bilang, kenapa kalau naik pesawat ketakutannya tuh begitu ekstra? Katanya karena di atas langit. Ya, karena di atas langit. Dan kalau kenapa tuh pesawatnya mungkin akan hancur, badannya itu berkeping-keping dan tidak bisa ditata ulang lagi, mungkin udah kebakar duluan, seperti itu. Saya bilang, kalau saya sih percaya karena Tuhan katakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang untuk selama-lamanya. Kemanapun aku keluar, Tuhan menjaga saya. Ke daerah manapun saya masuk, Tuhan menjaga saya. Entah itu mau naik motor, entah itu mau naik mobil, entah itu mau naik pesawat terbang,
yang belum masih penasaran ini mau naik roket ya. Ada yang mau bersubsidi nggak? Biar jalan-jalan kita ke bulan, ya kan? Jadi seandainya kita punya dana atau punya uang, aku masih pengen menjelajah ke sana. Rasanya seperti apa gitu ya? Penasaran Bapak Ibu Saudara. Jadi rasa penasaran saya lebih besar daripada kayak takut. Rasa takut mengenai nanti gimana kalau celaka. Kalau kita tidak tahu janji Tuhan, mungkin kita akan takut. Tapi kalau kita tahu janji Tuhan ini, kita tidak akan takut. Apakah ada hal-hal yang mencelakakan kita atau tidak? Amin. Yang ketiga, Tuhan sebagai sumber pertolongan, apa yang Dia lakukan? Yang ketiga adalah Tuhan melindungi kita. Katakan bersama-sama, Tuhan melindungi kita. Tuhan melindungi kita. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat Bilangan 6 ayat 24. Bilangan 6 ayat 24, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Bilangan 6 ini adalah ucapan berkat yang diperintahkan Tuhan untuk diucapkan para imam-imam. Dan di gereja kita GKRI itu biasanya ucapan berkat sebelum kita pulang sering dikutip oleh hamba-hamba Tuhan. Karena memang kita sebagai hamba Tuhan itu di dalam pelayanan diposisikan sebagai imam-imam Allah. Dan kita diperintahkan Tuhan untuk mengucapkan berkat. Salah satunya adalah kata-kata berkat ini, yaitu Tuhan memberkati dan melindungi engkau. God bless you and keep you, make His face shine upon you. Dan selanjutnya. Jadi itu dari ayat ini Bapak Ibu Saudara. Itu lagu yang sangat memberkati, ya. Itu kata-kata berkat. Dan memang kenyataannya Tuhan melindungi kita. Amin. Kita adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, kita ini adalah biji mata Allah. Barang siapa menjamah biji mata Allah, dia adalah menjamah Allah sendiri. Amin. Kira-kira Tuhan mau nggak biji matanya itu dicoel-coel orang? Nggak mungkin kan? Kita pun kalau yang lain-lain dicoel orang kita masih oke. Tapi kalau tiba-tiba ada pen aja diginiin orang ke arah kita, walaupun mata kita nggak kena, kita langsung pukul. Kenapa? Karena mata ini adalah salah satu dari panca indera terpenting dalam tubuh kita. Jadi kita dikatakan adalah biji mata Tuhan yang pasti dilindungi. Dan barang siapa menjamah kita sebagai biji mata Tuhan, dia sedang melawan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan baca lagi Mazmur 41 ayat 3. Mazmur 41 ayat 3, kita baca sama-sama 2-3 ya. Tuhan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Amin. Mari kita ucapkan kata dia ini atau ia dengan nama kita masing-masing. 2-3 ya. Tuhan melindungi Ratna dan memelihara nyawanya Ratna, sehingga Ratna disebut berbahagia di bumi. Tuhan takkan membiarkan Ratna dipermainkan musuhnya. Amin. Tuhan melindungi kita, memelihara nyawa kita, dan karena kita dilindungi Tuhan, Alkitab berkata kita disebut berbahagia. Amin. Waktu itu ada viral di TikTok seperti ini. Kalau kamu selama masa-masa COVID nggak pernah ngerasain COVID itu, kamu tetap beraktivitas, kamu tetap melakukan apa yang seharusnya, lalu kemudian kamu batuk pun enggak, sakit pun enggak, terus sampai mulai berubah gelombang-gelombang COVID itu dari jenis yang ini sampai jenis yang ini, kamu tetap hidup, kamu tetap sehat, lalu lanjut lagi lain sampai ke gelombang-gelombang yang selanjutnya, fix. Mereka bilang, fix, kamu itu kayak spesial banget, kamu itu keren banget, kamu itu kenapa sih bisa sampai segitunya? Ya, dulu waktu itu ada yang viral seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara bayangkan,
mendominasi begitu banyak orang Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak lagi ada sampai di titik hari ini. Nah kita sampai hari ini, kita melewati ke masa COVID, sampai hari ini kita ada, besok, lusa dan seterusnya kita masih ada, karena Tuhan katakan kita akan panjang umur, amin. Kita akan panjang umur, hidup kita harus mencapai 70 sampai 80 tahun. Kita bukan hanya spesial Bapak Ibu Saudara, kita luar biasa karena Tuhan yang melindungi kita luar biasa, amin. Dan dikatakan kita yang dilindungi patut menjadi orang yang berbahagia, amin. Katakan, saya berbahagia karena dilindungi Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 3 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama Mazmur 3 ayat yang keempat. 2, 3 ya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Tuhan melindungi kita, yang menjadikan dirinya perisai, dan kita dimuliakan oleh Tuhan, dan bahkan Tuhan membuat kita terangkat kepalanya, artinya tidak tertunduk malu, tidak tidak menjadi lemah. Orang tertunduk itu bisa karena lemah, bisa karena malu, bisa karena takut. Tapi kalau dikatakan Tuhan mengangkat kepala kita, artinya Tuhan mengangkat hidup kita, amin. Tuhan mengangkat hati kita, Tuhan menyenangkan, menggembirakan kita dengan hal-hal terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan adalah penjaga dan sumber pertolongan kita Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan, dan kita harus selalu memandang kepada Tuhan, mendekat dan berdoa kepada Tuhan.